Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, jumpa lagi sama saya Khairul, masih di channel Yuk Cari Tahu. Oke Sobat semua, di kesempatan kali ini saya akan coba memberikan sebuah solusi yang mana saya perlu ingatkan bahwa ini adalah asumsi saya pribadi dan solusi ini berdasarkan apa yang pernah dialami oleh beberapa teman kita gitu ya. Namun berhasil enggaknya teman-teman silahkan coba sendiri. Yakni ini terkait sebuah problem dari prakerja gelombang baru ini atau gelombang 15 dan bahkan mungkin ini akan terjadi di gelombang yang baru-baru nanti seperti 16 dan seterusnya jika pun ada. Oke, yaitu terkait nik kamu terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau data pendidikan tinggi. Jadi saya akan coba memberikan sebuah atau beberapa trik ya, atau dapat dikatakan tips supaya teman-teman tuh notifikasi kayak gininya hilang dan bisa lulus prakerja gelombang yang akan datang. Sebelum lanjut, saya sarankan kepada teman-teman agar support channel ini dengan klik tombol subscribe plus diaktifin juga loncengnya ya. Oke, kita langsung saja. Teman-teman, di sini yang di tampilan halaman ini sesuai judul solusi nik terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau data pendidikan tinggi. Nah, ini perlu dijelaskan. Teman-teman tuh biasanya muncul kondisi seperti ini apabila misalnya ya teman-teman tuh pernah sekolah, belum selesai sekolahnya teman-teman terputus biasa gitu. Atau juga teman-teman kuliah, belum selesai kuliahnya teman-teman keluar atau terputus gitu ya. Di DO kah atau mengundurkan diri atau macam-macam. Sehingga datanya teman-teman itu ibaratnya masih tergantung di sekolah maupun di kampus gitu. Jadi sama Dikti dan sama Dikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, itu datanya teman-teman masih dianggap masih sekolah atau masih kuliah. Jadi nanggung gitu. Sesuai yang pernah tak sebutin di video sebelumnya bahwa mahasiswa maupun siswa atau pelajar itu nggak bisa ngikut di kartu prakerja karena dianggap masih menempuh pendidikan. Nah, solusinya ada teman-teman ya, tapi sebelum masuk solusinya perlu tak jelasin dulu beberapa hal. Pertama, saya mau ngingatin kepada teman-teman bahwa gelombang 15 itu udah dibuka ya. Dan teman-teman silahkan cek riwayat gelombangnya teman-teman. Di riwayat gelombang teman-teman cek apabila tampilannya seperti ini. Tampilannya misalkan ya gagalnya karena kamu belum berhasil lolos gelombang seperti ini dan gak ada embel-embel atau tambahan keterangan lainnya, silakan daftar karena peluang lulusnya sangat tinggi. Soalnya di sini ada teman kita kondisinya kayak gitu ya. Ini setelah digabungkan 3 kali ya. 3 kalinya baru berhasil. Gelombang 10 gagal, gelombang 11 gagal. Tapi statusnya kamu belum berhasil. Nah, di gelombang 12 baru dia berhasil. Jadi bagi teman-teman yang statusnya kayak gini silakan daftar. Ini sangat diizinkan atau sangat direkomendasikan untuk gabung gelombang. Karena kemungkinan lolosnya tinggi. Nah, tapi ada beberapa hal yang nggak bisa atau nggak direkomendasikan. Seperti nik kamu terdaftar maksimum di ibaratnya di satu kartu keluarga gitu ya. Nah, ini artinya seperti video saya sebelumnya, bahkan sempat tak kasih solusinya ya. Kalau niknya itu terdaftar di maksimum peserta pada satu kakak, itu artinya di dalam satu keluarganya teman-teman udah ada maksimal yang terima kartu kartu prakerja, yaitu maksimalnya 2 ya. Jadi teman-teman dibatasin dengan notifikasi seperti ini. Nah, teman-teman bagi yang ingin cari solusinya mengenai hal ini, silahkan cek di video saya sebelumnya terkait solusi nik kamu terdaftar di maksimum peserta pada satu kartu keluarga. Cek langsung aja di sana ya, supaya bisa lolos. Oke, sekarang kita kembali ke judulnya. Untuk mengatasi hal ini,
bagi teman-teman itu yang ibaratnya sekolah di dulunya di SMA gitu ya, SMP, SMA gitu, di sekolah umum atau di naungan Dikbud, itu kan pakai namanya sistem dapodik teman-teman. Jadi di sistem dapodik itu kalau teman-teman nggak dikeluarkan atau nggak dianggap lulus sebagai ibaratnya bukan senior, apa kalau udah lulus tuh bahasa ilmiahnya atau bahasa kerennya, Hmm, alumni lah. Jadi kalau nggak dikatakan sebagai alumni atau nggak diluluskan dari sistem dapodik, teman-teman berarti masih dianggap sekolah, bahkan sekarang udah punya cucu mungkin ya masih sekolah tuh. Jadi solusinya apabila teman-teman itu ke daftar dan teman-teman tuh lulusan SMA gitu ya, lulusan SMA atau SMK yang di naungan Dikbud, silakan teman-teman datang ke sekolahnya, datangin operatornya dan minta datanya teman-teman tuh dikeluarkan. Ingat, saya ulangi, datang ke sekolahnya atau datang ke ibaratnya operator dari sekolahnya masing-masing. Terus teman-teman minta dikeluarkan atau dinyatakan lulus bagi yang udah lulus. Tapi kalau bagi yang ibaratnya nggak sempat selesai, minta aja di ibaratnya dikeluarkan aja supaya datanya teman-teman nggak nyantol di sistem dapodik yang ada. Jadi gitu. Selain datang ke misalkan ke ibaratnya ke sekolah masing-masing atau operator, teman-teman juga bisa datang loh ke bagian daerah masing-masing. Jadi solusinya pertama, khusus bagi lulusan SMK atau SMA, datang aja ke sekolah atau operator atau di bagian daerahnya. Kemudian di bagian operator daerah maupun sekolah minta dikeluarkan atau diluluskan dari sistem dapodiknya. Supaya teman-teman dianggap benar-benar sudah lulus dan bukan siswa lagi. Masa udah punya istri, udah cucu masih dikategorikan sekolah kan? Lucu ya. Nah, itu kalau teman-teman itu lulusan dari sekolah Dikbud seperti tadi itu SMA atau SMK. Nah, kalau teman-teman tuh di naungan ibaratnya sekolah agama seperti Kementerian Agama gitu ya, Alia gitu, itu aman teman-teman. Karena apa? Belum kedeteksi sistem dari namanya simpatika. Nah, kalau di Dikbud itu namanya kan Dapodik, itu udah sinkron. Jadi pihak prakerja itu ngambil datanya dari Dapodik. Jadi teman-teman kalau di sekolahnya dari sekolah Kementerian Agama seperti Madrasah Aliyah itu masih aman. Jadi nggak perlu repot-repot. Tapi saran saya supaya lebih kerennya, lebih serunya, silakan datang juga ke operatornya untuk dijadikan ibaratnya lulus ya. Di sistem dinyatakan lulus atau dikeluarkan sehingga nggak nyantol lagi dan suatu saat ada hal-hal seperti ini nggak dikategorikan sebagai seorang siswa lagi. Nah, terus bagi teman-teman yang seandainya kuliah, ini seperti tampilannya saya punya itu ini kan saya perguruan tinggi ya, kebetulan jurusan saya itu jurusan fisika. Saya sekolah atau kuliah di Universitas Negeri Gorontalo ya. Di sini saya mulai itu 2010, di sini ketahuan teman-teman ya, statusnya aktif. Terus nanti saya lulus itu di 2013. Jadi 2013 saya udah lulus. Jadi lulus S1 gitu ya. Nah, status ini lulus atau dinyatakan lulus atau selesai itu saya harus lapor ke bagian operator yang ada di kampus. Kalau nggak lapor nanti itu teman-teman masih dinyatakan aktif atau masih sekolah atau kuliah terus. Jadi gitu. Jadi teman-teman datang ke bagian operatornya, biar kalau zaman dulu sih cuma disuruh bawa KTP gitu ya. Nicknya saya dideteksi atau didaftarkan supaya dapat dikategorikan nick saya itu udah S1 dan dinyatakan lulus. Jadi kalau teman-teman masih mentok itu datang aja ya ke kampusnya tempat teman-teman itu kuliah, terus bawa KTP aja ya, karena nicknya nanti yang akan dicek. Terus minta dinyatakan lulus. Atau kalau memang teman-teman gak sampai lulus ya minta aja dikeluarkan dari sekolah sana gitu. Supaya apa? Teman-teman gak ibaratnya gantung ya. Ini seolah-olah masih kuliah padahal udah nenek-nenek atau kakek-kakek gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kalau nanti seandainya kondisinya masih sekolah, datang ke operator sekolah atau operator daerah terkait dapodiknya, minta diluluskan atau dikeluarkan dari sistemnya. Sedangkan kalau teman-teman udah kuliah, terus statusnya di situ masih ada kayak tadi ya, nicknya terdaftar masih di Kemendikbud atau perguruan tinggi, ya udah datang aja ke kampus, ke bagian operator, kemudian minta dinyatakan lulus dengan bawa KTP biasanya.
Soalnya kalau teman-teman nggak nyatakan lulus, nanti nggak diupdate datanya, masih sama gitu. Jadi kayak gitu teman-teman, solusi dari problem yang sering sekali ditanyakan teman-teman terkait nih kamu terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau data pendidikan tinggi. Jadi saya ingatkan lagi, solusinya ada dua. Untuk bagian yang lulusan dari SMA atau SMK, silakan datang ke sekolahnya, temui operatornya, dan minta untuk update datanya teman-teman. Misalkan udah lulus ya tolong diluluskan gitu, atau ibaratnya diupdate lah ibaratnya ya. Kalau belum ya udah berarti tinggal dikeluarkan. Nah, kemudian bagi yang sekolah agama itu belum kedeteksi, jadi masih aman. Tapi alangkah baiknya kalau memang benar-benar sudah lulus, ya datangin aja operatornya baru dinyatakan lulus dari sana sistemnya. Kalau nggak salah simpatika namanya. Dan untuk perguruan tinggi yang tadi itu, silakan datang ke perguruan tingginya masing-masing yang pernah dikuliahi, kemudian datang ke operatornya dan minta diluluskan atau dikeluarkan. Oke, jadi informasi ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang kiranya nicknya terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Seandainya nanti ada yang udah berhasil, jangan lupa ya tinggalkan like-nya, komennya, dan share ke yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.